Perkenalkan, nama saya Alia Alfa Adilia, NIM akhir 044. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah cabang hukum yang berisi aturan mengenai perbuatan apa yang dilarang atau diwajibkan oleh negara dan diancam dengan sanksi pidana, serta mengatur bagaimana negara melalui aparat penegak hukum memberikan pidana kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Perkenalkan, saya Asrila Armevia David dengan NIM akhir 048. Di sini saya akan menyampaikan terkait sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana adalah dasar atau acuan yang digunakan untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan menentukan sanksinya. Di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu sumber tertulis. Sumber tertulis itu adalah peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan undang-undang khusus di luar KUHP. Misalnya Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang ITE, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber tidak tertulis, norma adat atau kebiasaan masyarakat yang diakui dalam kondisi tertentu sebagai bahan pertimbangan hakim. Perkenalkan, nama saya Chelsea Monalisa Lumbantoruan dengan NIM 25117640068. Saya salah satu anggota kelompok 6 yang akan menjelaskan materi tentang asas-asas hukum pidana. Sebelumnya, saya akan menyebutkan kelima asas-asas hukum pidana yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada asas legalitas, yang kedua asas praduga tidak bersalah, yang ketiga asas oportunitas, yang keempat asas diferensiasi fungsional, dan kelima asas akusator dan inkisitor. Baik, saya akan menjelaskan kelima asas tersebut satu persatu. Yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas adalah prinsip dasar hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebelum perbuatan itu dilakukan. Tujuan dari asas legalitas ini adalah untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa dan untuk memastikan kepastian hukum. Yang kedua ada asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah adalah prinsip fundamental hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan ia bersalah. Asas ini menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa dan memastikan perlakuan adil selama proses hukum. Yang ketiga ada asas oportunitas. Asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan kewenangan bagi Jaksa Agung untuk tidak melanjutkan penuntutan suatu perkara pidana meskipun itu memiliki bukti yang kuat jika dianggap tidak bermanfaat atau bahkan merugikan kepentingan umum demi tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Yang keempat, asas diferensiasi fungsional. Asas diferensiasi fungsional menekankan pemisahan fungsi antara lembaga-lembaga penegak hukum seperti penyidik atau polisi, penuntut umum atau jaksa, dan hakim untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Tujuan dari asas ini adalah untuk mendukung sistem peradilan yang adil dan tercermin dalam struktur hukum pidana Indonesia. Yang kelima ada asas akusator dan inkisitor. Asas akusator menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang dilindungi. Pada asas akusator ini, proses hukum lebih terbuka atau transparan. Sedangkan asas inkisitor, tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai objek pemeriksaan dan proses hukumnya lebih tertutup dan adanya pengawasan. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang asas-asas hukum pidana. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zuin Sudanela Ruma dengan NIM 25117640076. Di sini saya akan menjelaskan unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana adalah elemen atau suatu syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur yang pertama ialah unsur objektif. Unsur objektif itu adalah unsur luar dari tindakan seperti adanya perbuatan, objek atau akibat, hubungan sebab akibat, dan sifat melawan hukum. Yang kedua ialah unsur subjektif, di mana unsur subjektif itu dilihat dari diri pelaku, seperti kesengajaan atau kelalaian, maksud, motif, dan kemampuan bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Tahta Fatul Ulia dengan NIM 25111764092 yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana. Jenis tindak pidana adalah penggolongan perbuatan pidana berdasarkan karakter atau sifat perbuatannya. Jenis tindak pidana sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan kesalahannya, dan berdasarkan sifat perbuatannya. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya. Ada kejahatan atau misdriven
yaitu perbuatan yang sangat merugikan atau membahayakan, contohnya pembunuhan, pencurian, dan korupsi. Ada juga pelanggaran atau overtrading, yaitu perbuatan yang pelanggarannya lebih ringan, misalnya pelanggaran ketertiban umum. Yang kedua, berdasarkan kesalahannya. Ada dolus, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan ada culpa, yaitu perbuatan yang terjadi karena kelalaian. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan sifat perbuatannya. Ada tindak pidana formil, yaitu fokus pada perbuatannya, misalnya memasuki rumah orang tanpa izin. Dan ada tindak pidana material, yaitu fokus pada akibat yang ditimbulkan, misalnya menyebabkan kematian seseorang. Perkenalkan, nama saya Galuh Wilujeng dari Akhiranim 108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk dikenal pidana atas tindakannya, karena memenuhi syarat hukum dan tidak ada alasan yang menghapus kesalahannya. Syarat yang pertama adalah memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu tidak gila dan mampu memahami perbuatan. Yang kedua, melakukan perbuatan dengan kesengajaan atau kelalaian. Yang terakhir, tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti pembelaan terpaksa, perintah jabatan, atau daya paksa. Perkenalkan, nama saya Aulia Mikta Putri dengan Akhiranim 164. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pidana atau sanksi dan tahapan proses peradilan pidana. Jenis-jenis pidana atau sanksi. Jenis pidana adalah bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Jenis-jenis pidana dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pidana pokok atau hukuman utama seperti pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Yang kedua, ada pidana tambahan atau hukuman tambahan, seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang, atau pengumuman putusan hakim. Yang selanjutnya ada tahapan proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana adalah rangkaian langkah yang ditempuh dalam penanganan suatu perkara pidana, mulai dari tahapan penyidikan sampai eksekusi. Tahapan proses pidana ada 6 tahapan. Yang pertama ada penyelidikan, yaitu tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, yang dilakukan oleh polisi untuk menentukan apakah ada unsur pidananya atau tidak. Yang kedua ada penyidikan. Tahap ini lanjutan setelah penyelidikan jika ditemukan cukup bukti. Tujuannya untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya, dan dilakukan oleh penyidik atau polisi. Selanjutnya yang ketiga ada penuntutan. Setelah penyelidikan selesai, berkas perkara diserahkan ke kejaksaan. Jaksa penuntut umum atau JPU memeriksa berkas, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Yang keempat ada pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan di pengadilan ini terdiri dari berbagai proses, seperti yang pertama pendaftaran perkara atau berkas perkara didaftarkan ke pengadilan negeri. Yang kedua ada penunjukan hakim. Ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim. Selanjutnya ada sidang pertama. Terdakwa dihadirkan, dibicarakan dakwaan, serta ditanya tentang eksepsi. Selanjutnya ada pembuktian. JPU atau Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi dan bukti. Terdakwa atau penasihat umum juga mengajukan pembelaan. Selanjutnya ada tuntutan. JPU menyampaikan tuntutan. Dan ada pembelaan. Terdakwa atau PH mengajukan pembelaan. Yang kelima ada upaya hukum. Jika tidak puas dengan putusan, pihak terkait bisa mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau PK. Yang terakhir ada eksekusi putusan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, jaksa melaksanakan putusan seperti penahanan di lapas. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.